Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edu Kusihan dari kelas B mata kuliah Sistem Digital. Jadi kali ini, pada video kali ini saya akan mendokumentasikan kegiatan praktikum saya pada modul 4 yang berjudul fungsi tidak lengkap dan rangkaian multi keluaran. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, disuruh membuat tabel dari persamaan ini. Jadi persamaannya sudah saya pindahkan pada Word. Jadi di sini untuk nomor 1 akan membuat tabelnya dahulu. Mana tadi? Insert tabel. Jadi untuk tidak cukup ininya, harus 4 masukkan nomor 567. Maaf, ininya 7. Kombinasinya kalau 4 masukkan harusnya 16, sama judulnya 17. Ini untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. X1, X2, X3, X4, X1, 2. Untuk X2 nya kombinasinya harusnya untuk X4. Kombinasinya untuk menentukan tabel kebenaran itu untuk 4 variabel itu seperti ini. Untuk F1 nya itu 0. Mana persamaannya? Oh iya, 0. Kemudian 0 dan 1, 1. Kemudian X, kemudian 1, 1, X, 1, X, 0, maaf, 0, X, 0, kemudian X, X, kemudian 1, kemudian 0, 0. Oke, sudah. Kemudian F2 nya tuh 0, 0, X, X, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Oke, jadi hasil untuk tabel kebenarannya seperti ini. Lanjut nomor 2. Perhatikan peta Karnaugh ini.
Oke, lanjut nomor 3. Tuliskan persamaan boolean dari penyederhanaan kimia tersebut. Untuk ini sudah di grouping, jadi dilihat untuk ini grouping yang pertama itu satu maaf fontnya salah. Untuk F yang pertama yang ini jadi hasilnya X1 aksen X3 ini dan ini kemudian ditambah dengan yang kedua X1 X3 aksen yang ditambah dengan yang ini yang kecil X2 X3 aksen X4. Untuk yang F2 dari persamaan ini X1 aksen X3 X1 aksen X3 X1 aksen X3. Kemudian yang ini X1 X3 aksen kemudian yang ini yang kecil X2 X3 X4. Ini dari mana dapat persamaan seperti ini? Ini sebenarnya untuk contoh untuk membaca satu groupingnya. Sebelumnya untuk menentukan persamaan ini kan ada 3 grouping. Jadi di sini juga ada 3 yang dijumlahkan. Ambil satu contoh yang akan saya jelaskan bagaimana cara menentukan groupingnya. Yang pertama, cara bacanya itu dari atas dahulu X1 X2. Grouping yang pertama itu ada pada 00 dan 01. 00 ini mewakili X1 X2 dan 01 juga X1 X2. Sedangkan X1 X2 itu ada yang X1 X2 biasa dan X1 X2 yang aksen. Nah, untuk yang 0 ini untuk yang aksen dan untuk yang 1 ini untuk yang biasa. Contoh, untuk 0 dan 1 sendiri itu kan saling menetralkan, yang berarti nilainya itu 1. Jadi yang dipakai itu hanya untuk yang aksennya saja. Di sini 0 dan 1 itu kan netral, jadi X2-nya itu netral. Sedangkan untuk X1 aksen 0 dan 0 ini tetap ditulis sebagai X1 di sini, X1 aksen. Kemudian setelah kita melihat bagian atas yang mendatar, dilihat juga bagian yang menurun. Di sini untuk grouping come-up-nya yang bagian menurun ada pada
X3 X4-nya itu 11 dan 10. Ingat juga untuk dua nomor ini itu mewakili X3 dan X4. Untuk ini X3-nya 1 dan 1 berarti tetap ditulis X3 di sini, tidak aksen. Kenapa? Karena kan nilainya 1 itu tidak aksen. Kemudian ada X4 itu yang belakang ini 1 ini dan 0. Kenapa X4-nya tidak ditulis? Karena 1 dan 0 itu saling menetralkan, yang berarti nilainya itu adalah 1. Kemudian untuk menentukan persamaan seperti ini, kemudian penjumlahan seperti ini, itu dilakukan untuk setiap grouping mapnya. Seperti itu. Contoh simpelnya untuk satu grouping itu seperti itu. Begitulah cara untuk menemukan sisa-sisa dari belakangannya ini, dari X1 kali X3 aksen ditambah X2 X3 aksen X4. Itu cara menemukannya juga seperti tadi. Kemudian ada nomor 4. Sepertinya ini kurang besar. Nomor 4. Buat rangkaian logika dari persamaan boolean tersebut. Allahu Akbar. Membuka Logisim, kemudian membuka Word di sini, Logisim di sini. Oke. Di sini ada 4 variabel di sini ya. Di sini karena ada perkalian, jadi menggunakan gerbang N. Oke. Mana tadi? Yang pertama ini inputnya 2. Yang kedua inputnya ya pakai 2 juga. Dan yang terakhir pakai 3. Oke, 3. Oke, baik. Untuk membuat yang ini, jadi saya membuat rangkaian dengan inputnya di bawah ya. A, B, C, dan D. Oke, baik.
Jadi karena ini dua persamaan, jadi harusnya menggunakan dua gambar. Yang pertama itu X1 aksen dengan X3. X3 itu yang ini. Karena aksen berarti kita beri not di sini. Kemudian yang kedua X1 X3 aksen. Berarti X1 nya kita tarik dari sini. Maaf, oke, tarik ke sini. Apa ini? Kemudian ada X3 aksen. Oke, X3 aksennya di sini. Kemudian ada X2 X3 aksen. Berarti X3 aksen itu dikalikan lagi ke sini. Kemudian X2 nya dikalikan di sini. Ini X4 nya dikalikan ke sini juga. Selanjutnya tinggal diorkan. Jalur inputnya 3, dihubungkan ke sini, dan ke sini. Oke. Kita lihat dulu aljabar Pata Carnot-nya. Pata Carnot-nya sudah sesuai dan ekspresinya dikasih X di A aksen, X1 aksen, X3, X1, X3 aksen. Oke, gambarnya sesuai. Berarti tinggal kita screenshot. F1, Ctrl F. Kemudian kita membuat untuk yang F2. Pertama kita lihat dulu, ini bentuknya hampir sama, sedangkan yang berbeda itu bagian akhirnya. Ini yang 3 ada aksennya, sedang yang F pertama, fungsi pertama, yang 3-nya ini ada aksen, sedangkan yang F kedua, X3 di bagian terakhir ini itu tidak ada. Jadi harusnya pada rangkaian ini itu tinggal ini kan tadi X3-nya dinotkan, ditarik dari sini. Berarti untuk fungsi yang kedua berarti tinggal kesinikan, disambungkan dengan X3 yang tidak aksen atau negatif. Jika dilihat pada analisis sirkuit di sini, maaf, ini Z. Oke, kita bandingkan dengan peta Carnot yang F2. Bentukannya sama dan ekspresinya itu X1 aksen, X3 ditambah X1, X3 aksen, oke, sama ditambah X3 aksen, X2, X4.
Eh, di sini ekspresi yang saya tuliskan sedikit terbalik, tapi untuk perkalian harusnya sama. Ini ada X3, X2, dan X4. Hasilnya tetap sama, peta Carnot-nya sama, dan begitulah gambarnya. Simulasikan rangkaian yang sudah dibuat pada poin 4 dan buat tabel. Membuat tabel kebenaran. Sebenarnya di software Logism ini sudah ada, tapi karena ini tadinya untuk F1-nya ini ngambil dari Node, harusnya bisa ditarik dari sini dulu. Project, analisis sirkuit, table. Oke. Oke, jadi di sini ada tabelnya. Ini maaf nggak bisa hilang. Project, analisis sirkuit, table, Indesive S. Nah, ini untuk yang F pertama tadi. Nah, ini tabel kebenaran untuk nanti akan saya buat di laporan praktikumnya. Gunakan Word saja karena ini hanya screenshotan, karena pada tugasnya diminta untuk membuat tabelnya, bukan menggunakan screenshot. Oke, selanjutnya untuk yang F kedua itu yang X3 nya ini itu tidak not, yang berarti tarik dari sini. Oke. Project, analisis sirkuit, table, Indesive astagfirullah. Project, analisis sirkuit, table, Windows Shift S. F2, Ctrl F. Oke, selanjutnya poin 6 sudah. Oke, sekarang membuat gambar rangkaiannya. Discard. Maaf, modulnya mana tadi ya? Oke. Selanjutnya diminta untuk membuat rangkaian seperti gambar ini. Oke. Berarti perlu gerbang NOR di sini. NOR maksud saya NAND di sini 1 2 3. Kemudian ada NAND lagi di depan sini. Oke. Selanjutnya di atas sini harusnya ada NOT. Ada NOT.
lagi ada di bagian bawah sini, ada di bagian bawah sini juga. Oke, sudah. Gambar ini kemudian di sini ada jalur masuknya. Apa bisa ya? 1 2 3 1 2 1. Oke, untuk yang atas ini ada 3 ya. 1 2 dan 3. Mohon maaf, ini sebenarnya jalur masuknya ini cuma 3, yang ini cuma 2, yang ini cuma 1. 1 2. Oke. Selanjutnya yang di sini ada inputnya lagi, langsung ke sini. Yang di sini ada X3. Kemudian yang X3-nya ke bawah. Kemudian ada X1. Kemudian tarik ke sini, tarik ke sini. Oke, sip. Kemudian ini harusnya jalur masuknya 3 juga. 1 2 3, dan hasil outputnya di sini. Oke, sudah. Sudah sesuai, dan buat tabel kebenarannya. Pertama ini didokumentasikan dulu. Sudah didokumentasikan. Ini untuk F1 dan ini untuk F2 nya. Kalau dilihat di sini tidak, cuman beda di sini. Jadi harusnya ini tinggal dihapus, dihubungkan. Ini ada NAT, ini tidak ada. Ini langsung di, oh iya, yang ini X3 nya ada not, yang ini X3 nya semuanya tidak ada, langsung dinenkan. Beda shift S.
Oh iya, bisa dihapus dulu, kemudian di bring up. Oke, di sini kemudian dilihat dulu tabel analisis sirkuit, bikin table. Masya Allah. Oh iya, mohon maaf ya, sebenarnya pada gambar ini itu terdapat dua duplikasi, yaitu ada X3 dan X3 lagi, X1 dan X1 lagi. Itu seharusnya inputnya kalau di aplikasi Logisim ini itu terbaca fetching output label. Apakah bisa diberi nama? Enter. Oh iya, bisa. Tinggal sedikit dimajukan saja. Oh iya, ini untuk X3 ini yang not dulu kan. X2 ini X2 ini yang X4, bawahnya X1, bawahnya lagi X3, X3 enter, bawahnya lagi X1. Oke, enter. Project analisis sirkuit table X32. Mohon maaf, untuk praktikumnya diistirahatkan dahulu dan akan dilanjutkan nanti. Oke, melanjutkan praktikum modul 4 tadi. Jadi untuk Logisim ini pada menu project dan analisis sirkuit bagian tabel itu ini terbaca untuk X3 ini dan X3 ini itu terbaca sebagai dua input yang berbeda. Nah, untuk agar inputnya tidak bermasalah, yang pertama saya bisa menghilangkan ini dan ini, terus bisa kita hubungkan dari lewat sini dan ke sini agar tidak ada duplikatnya. Kemudian ada duplikat lagi, itu yaitu X1 ini dan ini. Kalau mau dirubah bisa dengan menghapus yang bawah ini. Oke, kemudian ditarik
untuk menyambungkannya. Oke. Jadi di sini hanya ada X1, X2, X3 dan X4. Jika dibandingkan dengan yang pada modul di sini, untuk N yang pertama itu meng-N-kan X3 aksen, X2 dan X4. Oke, untuk N yang kedua itu meng-N-kan 1 dan 3 aksen, 1 dan 1 dan 3 aksen. Oke, ininya salah. Oke, seperti ini. Untuk N yang pertama itu untuk X2, X3 dan X4. X3-nya aksen. Kemudian untuk N yang kedua itu X1. X1, oke, X1 yang ini dan X3 yang aksen. Kita tarik dari sini tadi. Oke. Kemudian untuk mohon maaf tadi maksudnya nen bukan n. Kemudian nen yang terakhir itu menenkan 3 yang di sini sudah kita tarik dan 1 yang aksen seperti ini. Jadi ini sudah sesuai dengan gambarnya. Jika di sini dilihat pada project analisis sirkuit pada table, nah di sini sudah sesuai. Harusnya hanya ada 16 kolom di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke, sudah sesuai 16. Jadi di sini yang tadi gambarnya untuk F1 F1 bisa menggunakan yang ini, gambar ini. Selanjutnya bagian F2. F2 tuh yang ini. Nah, bagian F2 itu titik bedanya itu hanya pada X3 yang tidak memiliki not. Jadi untuk yang gambar kedua, notnya kita hilangkan. Kemudian disambungkan. Oh iya, ini untuk bagian bawah ini harus ada not. Oke, sudah. Lihat dulu pada modulnya. Pada modulnya itu X2-nya tetap dengan dikalikan dengan 3 aksen. Oke, sudah dengan 3 aksen. Dan 1 X yang pertama tidak ada not, semuanya dimasukkan ke nen. Kemudian untuk yang terakhir yaitu X1 dikalikan dengan ini X3 dengan X1 aksen. X1 aksen, oke. Oke, untuk F2. Kemudian untuk tabelnya
kita balik lagi dengan yang ini tadi. Ini sebenarnya bisa menggunakan Node langsung. Nah, di sini yang bagian oke, sudah sesuai dengan Node. Oh ya, ininya belum dihubungkan. N yang kedua dengan tiga yang Node, juga. Oke, sama. Sekarang lihat pada project analisis sirkuit, ada bagian di table Windows Shift S. Kemudian tabel untuk F2. Tadi menurut persamaannya N yang kedua ini, yang ketiganya itu tidak ada Node. Karena ininya berubah, jadi ini harus ditambahkan dengan tiga yang ini tetap dengan Node. Berarti yang ini tetap dengan Node ya. Ini dengan Node. Oke. Sekarang kita lihat project analisis sirkuit, table Windows Shift S. Oke, sudah. Ctrl F. Selanjutnya ada poin 8, membuat rangkaian seperti ini. Mana tadi ini? Oke. Yang pertama kita masukkan inputnya, gerbang N nya 3 biji. Maaf, bukan N tapi NEN. Ada 1, ada 2, ada 3, ini keempat. 3, 2, 2, 3. Sebentar ya.
lanjut. Oh, harusnya benar tadi. Oke. Ya, pertama pakai nen 3 1 2 3 4. Ya, nennya 4. Ini 3, ini 2, ini 2, ini 3. Nah, untuk di sini ada not yang bagian di sini, not lagi di dekat sini yang bawah, not lagi yang bawah sini. Oke. Selanjutnya ada inputnya di sini, di sini, dan di sini. Kemudian di belakang N di bawahnya lagi ada, terus lanjut di bawah paling sini. Nah, di sini ada 3. 1 2 3. Di depan sini ada gelombang N. Oke, di sini masukannya 3, dan lagi 3, 3. Oke, selanjutnya dihubungkan. Ini bisa diberi nama harusnya X3, X3, yang ini X2, X2, yang ini X4, ini X1, ini X3, ini X1, X2, X3, X4. Oke, jadi di sini dihubungkan ke sini X3 aksen dengan X2, kemudian dengan X4, kemudian N yang kedua dengan X1, kemudian X3 aksen. Oke, X3 nya ke bawah, X1 nya ke sini, kemudian X2 ke sini dengan X3, kemudian dengan X4, kemudian hasil ini itu dihubungkan ke tengah sini dan ke bawah sini yang tengah. Oke, kemudian yang sini, astagfirullah. Oke, nyambung ke sini, dan yang atas, kemudian yang ini ke sini, kemudian yang sini ke ini. Oke. Nah,
Ini kalau dilihat pada bagian project analisis sirkuit, kemudian bagian tabel, ini akan sangat panjang sekali. Itu karena ini seharusnya X3 nya ini hanya menggunakan satu X3 seperti itu. Jadi untuk membentuk rangkaiannya bisa dengan menghilangkan ini X4 yang ini dan menghubungkan X4 biasa ke sini. Apakah ada X4 lagi? Tidak ada. Kemudian pindah ke X3 yang paling banyak. X3 yang ini juga bisa dihilangkan. Menggunakan dengan sini. Oke, sudah. Kemudian ada X3 not lagi. Kalau begitu ini bisa dihilangkan. Kita tarik X3 dari sini dan oke, X3 nya sudah. Kemudian ke X2. X2 nya bisa, oh iya, kita bisa tarik X2 dari bawah. X2 dari sini, oke, bisa. Kemudian untuk X1 di sini ada not, bisa kita hapus yang sini. Oke, seperti ini rangkaiannya. Kita edit, kita ke project analisis sirkuit, bagian table. Jadi seperti inilah. Pertama kita lihat dulu expressionnya. Kita kasih dulu nama multi. Kemudian kita screenshot gambarnya. Kita pindahkan ke sini. Oke, sudah. Jadi di sini ada gambar rangkaiannya yang sudah ada. Kemudian logism dan buat tabel kebenarannya. Kemudian kita lihat tabel kebenarannya tuh yang sebelah sini. Tabel Windows Shift S. Project analisis sirkuit, table Windows Shift S.
jadi seperti ini tabelnya. Untuk rangkaian ini tadi, bagian 3 yang bukan not, ini ingin saya lihat project analisis sirkuit, project analisis sirkuit, yang tidak ada notnya. Jadi ini F2. Untuk F yang pertama, project sirkuit, kita bandingkan dulu apakah sama. F1 ekspresinya sudah saya dapatkan. Selanjutnya poin 10 sudah. Buat rangkaian logika multi keluaran dari persamaan yang didapat pada poin ketiga. Poin ketiga ekspresinya adalah mana tadi? Oh, ini. Ctrl C. Ctrl F. Nah, bisa dilihat di sini sebenarnya untuk poin 11 ini diminta untuk membuat rangkaian multi keluaran seperti ini. Nah, bisa dilihat sebenarnya untuk F1 ini dan F2 ini sebenarnya mirip dengan yang ini. Seperti untuk nen yang pertama itu X3 aksen dikali dengan X2 X4 itu sama dengan ini. Hasilnya sama dengan ini. Sebenarnya untuk dua gambar yang di atas itu memiliki rangkaian multi keluaran seperti ini. Sedangkan untuk dua gambar yang di atas itu cukup mirip dengan gambar yang dengan ekspresi yang ini. Contohnya ini X3 aksen dikali X2 X4 itu sama dengan ini. Kemudian X1 X3 aksen itu sama dengan ini. Kemudian untuk X1 untuk X1 aksen X3 itu sama dengan yang ini, X3 kali untuk nen yang ini. Nah, bedanya apa? Untuk gambar yang ini tadi itu menggunakan gerbang nen, sedangkan ini harusnya menggunakan gerbang OR, gerbang AND, dan gerbang OR. Jadi
ini hanya perlu tinggal mengubah ini menjadi gerbang N dan ini mengubah menjadi gerbang OR. Nah, sebenarnya kalau menggunakan ekspresi yang tadi, yang mana, yang ini multi ini, nah yang ini bisa dilihat bahwa untuk dua rangkaian tadi bisa mengubah ini dengan N N3, kemudian mengubah ini dengan N, ini juga dengan N. Sedangkan ini bisa dirubah dengan gerbang OR. Nah, seperti inilah gambarnya. Oh iya, kenapa saya bilang gambar yang ini hampir sama dengan ekspresi logika yang ini? Bisa langsung saya ambil contoh mumpung gambarnya masih ada. Nah, bisa dilihat pada ini, jika kita mengganti ini dengan gerbang N, ini inputnya 2, ini inputnya 3, ininya tetap 2, dan ininya harus pakai gerbang OR yang ini. Ini harus pakai 3, 1 maksudnya, 1, ininya yang 3 jalur inputnya. Oke. Nah, bisa dilihat kenapa saya bilang gambar 2 tadi itu mana ya, gambar ini hampir sama dengan ekspresinya. Bisa dilihat
Kenapa saya bilang gambar ini tadi sama dengan ini, hampir sama, bisa dilihat pada menu Project Analysis Circuit. Di sini, nah coba saya salin dulu, saya tempelkan di sini, Ctrl F. Nah, hasilnya adalah X3 aksen, X2, X4. Ini kan yang ada notnya, yang sama dengan itu kayaknya F1. Hasilnya sama dengan X2, X3 aksen, X4. Sama X1, X3 aksen, sama dan X1 aksen, X3. X1 aksen, X3. Oke, ini fungsinya mungkin sedikit terbalik, tapi sebenarnya ekspresi ini itu sama dengan ekspresi yang ini. Jadi, untuk gambar 2 tadi di atas, bagian ini itu sebenarnya untuk sebagai pembantu saja. Kalau mungkin para praktikan sadar untuk membuat gambar hanya dengan mengubah gerbang ini. Seperti itu. Jadi tetap didapatlah rangkaian multi keluaran seperti ini. Oke, sekian. Untuk poin tadi, dari poin 1 sampai poin ke 12 sudah saya dapatkan. Jadi begitulah. Sekian praktikum saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.